Bob, langsung aja nih Bob. Musik Bagus, teman-teman dari Musik Bagus ingin tahu cerita tentang awal karirnya Om Bob. Walah, panjang banget. Iya. Tapi kalau kita condense tuh ya ke dalam situ tuh sebetulnya mulai dari SMP. Ya, kita sudah mulai mempunyai band, gitu ya. Kecil-kecilan dapat honor waktu ulang tahun sekolah, ulang tahun guru. Habis itu kita muncul di situ, kemudian ditangkap sama yang namanya Didi Patirani. Didi Patirani itulah sebetulnya yang mengangkat saya sebagai, katakanlah, penyanyi. Walaupun saya masih di SMP, akhirnya SMA. Ya. Nah, beliau memberikan kesempatan dan mungkin kita juga merekam lagu-lagu daerah waktu itu. Pertanyaan ini menarik banget gitu. Kenapa pada saat tahun 57 bersama Didi Patirani, kenapa merekam memilih untuk awalnya lagu-lagu daerah itu, Mbak? Soalnya begini, pada saat itu memang lagu-lagu yang populer adalah lagu-lagu daerah. Pada saat itu Mbak membawakan lagu daerah Maluku. Betul. Oke. Dan kita sebagai, katakanlah, pada saat itu semuanya boleh dikatakan adalah dasarnya itu Hawaiian. Yang adanya Cok de Freitas, Rudy Wairata, itu sudah menjadi ikon untuk musik Indonesia gitu. Jadi kalau orang bicara mengenai lagu Indonesia, lagu pop Indonesia, kita tuh tidak mengenalnya sebelumnya tahun 50-70 enggak. Semua itu lagu-lagu Maluku. Menurut saya, apa yang saya milieu saya pada waktu itu begitu. Dan tentunya lagu-lagu barat. Oke. Ada satu album ini yang menarik sih Om Bob. Aku nggak bawa platnya, tapi Om Bob membuat album dedicated to Martin Luther King. Itu bisa cerita Om Bob? Sebetulnya pada waktu itu beliau itu lagi mengalami atau menjadi dia ingin perubahan di Amerika. Before ini ya, sebelum assassin aja. Betul. Dia tuh sehingga kita tuh melihat dan mengetahui, walaupun pada waktu itu telekomunikasi nggak seperti sekarang ya, sepanjang kita terima. Tapi kita lihat bahwa dia tuh fight untuk equality. Ya. Orang kulit hitam dan orang kulit putih. Dan kita sebagai, ya katakanlah, manusia saja kita menghormati dan kita anggap satu figur yang luar biasa. Nah, itulah lagu itu, dan seluruh lagu-lagu yang ada di situ didedicate to Martin Luther King. Om Bob, ini agak mundur sedikit, sebenarnya udah kelewat nih pertanyaan. Bisa cerita sedikit nggak Om Bob, waktu proses pengerjaan album Dayung Sampan itu dengan Didi Patirani, prosesnya tuh rekaman live Om Bob? Enggak juga ya, saya kira enggak. Cuman take-nya, ya kalau Anda maksudnya live, take-nya live satu kali, ya. Take-nya live, itu yang maksudnya. Take-nya live. Karena tidak bisa you dulu nanti saya itu enggak. Ya, that's it. Satu yang salah, the whole thing over. Berarti ada latihan itu penting sekali tuh. Latihan berulang-ulang terus. Tapi saya mau katakan di sini bahwa saya punya respect sama mereka itu. Mereka punya dedikasi. Tidak ada duitnya loh, sumpah nggak ada duit. Tapi they want to do the best they can. Tapi hasilnya setelah itu, very proud. Yes, Om Bob, ini salah satu album terbaik ini Om Bob. Menurut aku yang kita memilih ini Musik Bagus, salah satu album yang memang dikerjakan, dipikirkan sekali. Oh yes. Itu sebabnya ini yang akan kita share juga sih Om Bob ke viewers yang dari Musik Bagus itu sendiri. Om Bob, musik bagus Indonesia apa yang Om Bob dengar? Yang lagi Om Bob dengar hari ini? Maksudnya akhir-akhir ini atau sebulan ini atau seminggu ini yang Om Bob lagi dengar gitu. Ini terus terang aja. Saya cuma dengar ada orang jual kopi. Glenn sama Iwan Fals gitu ya. Saya hampir tidak mengikuti lagi. Sumpah. Karena apa? Karena saya ini terus terang aja ini. And I hope you take it. Saya nyalain televisi di Indonesia gitu ya.
sorry saya change channel sama lagi, change channel sama lagi, change channel sama lagi. I like dangdut juga. Iya. But this is a little bit too much. Gitu. Iya. Sehingga saya nggak nonton, nggak dengar. Jadi Om Bob sama sekali udah Enggak. Tidak. Saya cuma kadang-kadang saya bilang, harus cepat. Ada fantastic lah. Jadi ya kan. Om Bob, what next? From now on? Yes. Apa project berikutnya Om Bob? Saya untuk terus terang untuk usia semacam gini yang 3 hari lagi saya 74. Mau tidak mau kita itu kena imbas ya. Karena katakan on kamera itu berkurang. Dan sehingga on kamera itu berkurang berarti orang-orang itu menganggap kita tuh sudah we don't exist anymore. Iya, tidak exist. Tapi off air masih ada, walaupun masih berkurang. Berkurang karena berkaitan dengan on air tadi gitu. Iya. Terus kadang-kadang ada yang bilang si Bob udah nggak nyanyi lagi. Bob sudah sakit atau whatever. Iya. Tapi saya puji Tuhan lah masih ada baru-baru kita ke Bali, Sorong, KL, mungkin tanggal 22 November mungkin kalau jadi ya ke KL lagi. So kalau dikatakanlah sekarang ini cuman I cannot tell you, it's just a game of trying to exist and pelihara nama baik dengan katakan beyond time, etc. gitu. I cannot talk about the next rekaman apa. Okay. Om Bob, thank you very much Om Bob. You're very welcome. Terima kasih banyak Om Bob buat wawancaranya. Terima kasih. Kehormatan saya cuma satu. Iya Bob. Kita semua memfavoritkan Anda. So take care and makasih Om Bob. Yang penting itu being always with both feet on the ground. Terima kasih Om Bob. Karena kadang-kadang sangat gampang ya. You are bilang kiri kanan, akhirnya jalan di atas. Betul Om Bob. Lebih tinggi ini jatuhnya tuh bisa. Betul Om Bob. Dan saya lihat di kamu ada nggak? Itu ada. Itu kan itu sebabnya saya bilang, oke, biarin gue. Makasih Om Bob. Terima kasih Om Bob. Sumpah, bukan saya karena ada you. Ya. Terima kasih Om Bob. Cuma itu aja. Monday, anakku si Monday. Kalau rasa bagaimana, beta pulang kawin dengan reka, gaba-gaba 4 buah. Kalau nona sayang beta, mari rapat jua. Malayo, malah ditinggal Tanjung Yo, malah ditinggal, curi tinggal Tanjung Yo, Malayo, malah ditinggal Tanjung Yo. Kalau bagaimana rasa beta pulang kawin dengan kalau nona sayang beta pulang kawin dengan